Baik, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat. Ya, setelah 2 minggu kita tidak bertemu, ya karena libur ya, karena libur. Nah, hari ini kita lanjut dulu materi kita. Kita lanjut materi ya. Ya, kita akan lanjut materi. Nah, silakan kalian siapkan buku pulpen AD-nya. Ya, kalian siapkan buku pulpen AD-nya. Kemudian siapkan juga alat tulisnya, nanti siapa tahu ada materi yang perlu kalian garis bawahin, silahkan digaris bawahin ya, seperti biasanya ya. Baik, materi kita hari ini itu ada pada pulpen AD halaman 63 ya, 63. Di sini materi kita adalah menjelaskan karya seni 3 dimensi. Ya, menjelaskan karya seni 3 dimensi. Nah, kita lanjut ya. Nah, pernahkah kamu melihat karya 3 dimensi di sekitarmu? Tentu pasti kita semuanya pernah melihat benda 3 dimensi ya. Karena di sekitar kita itu banyak sekali benda 3 dimensi yang bisa kita jumpai setiap harinya. Ya. Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, tentunya ya. Itu adalah salah satu unsur dari karya seni 3 dimensi di mana memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, jadi secara umum kita dapat juga mengartikan bahwa karya seni 3 dimensi itu merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Selain itu, karya seni 3 dimensi tentunya pasti memiliki yang namanya volume atau ruang ya. Itu sudah pasti ya. Jadi itu silakan digaris bawahin, karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi ya. Itu digaris bawahin. Oleh karena itu, ya, karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik dari sisi depan, dari belakang, ya, dari bawah, dari kiri, kanan, ya. Dari segala sisi dia dapat kita lihat, ya, karya seni 3 dimensi. Karena dia memiliki unsur tadi panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Nah, itu digaris bawahin ya, digaris bawahin juga. Oleh karena itu, karya seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang, kiri ataupun dari kanan, ya. Nah, selanjutnya patung merupakan salah satu contoh karya seni 3 dimensi. Ya, jadi contoh paling umum ya dari suatu karya 3 dimensi ya, itu adalah patung ya. Patung itu bisa kita jumpai di mana saja ya. Nah, itu boleh kalian garis bawahin, patung merupakan salah satu contoh karya seni 3 dimensi. Ya, karena pada dasarnya patung itu memiliki panjang, lebar, tinggi, serta dia memiliki yang namanya volume ruang. Ya, itu silakan digaris bawahin contohnya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang karya seni 3 dimensi, ya kita harus mengetahui beberapa bentuk benda 3 dimensi ya yang ada di sekitar kita tentunya ya. Jadi ternyata benda 3 dimensi itu memiliki beberapa jenis bentuk ya. Nah, berikut beberapa bentuk benda 3 dimensi. Silakan kalian garis bawahin ya, serta pengertiannya nanti ya. Yang pertama itu adalah benda bebas ya, di mana benda bebas ini itu adalah benda yang memiliki bentuk tidak beraturan ya, namun memiliki volume, contohnya bebatuan, buah-buahan, dan pohon ya. Jadi bentuknya itu tidak beraturan ya. Itu disebut sebagai benda bebas ya. Jadi sekarang kalian sudah paham, jika kalian melihat suatu benda ya, jika dia memiliki bentuk yang tidak beraturan, berarti benda tersebut
dapat dikatakan sebagai benda bebas, ya. Kemudian yang kedua itu ada benda berbentuk kubus, ya. Yaitu benda yang memiliki bentuk menyerupai kubus ataupun balok, ya. Itu silakan digarisbawahin juga. Itu contohnya misalnya kotak pensil, lemari, dan bak penampungan air, dan masih banyak contoh lainnya lagi ya sebenarnya. Itu nomor 2 ya. Jadi tadi ada yang pertama benda bebas, kemudian yang kedua benda berbentuk kubus. Yang ketiga benda berbentuk tabung, ya. Jadi selain benda bebas dan benda berbentuk kubus, ternyata ada benda yang berbentuk tabung, ya. Di mana benda berbentuk tabung itu adalah benda yang memiliki bentuknya seperti tabung. Dia memiliki rongga, ya. Dia ada rongganya. Itu boleh kalian tambahin ya. Di pengertiannya dia memiliki benda yang memiliki bentuk tabung atau dia memiliki rongga, ya. Contohnya gelas, ya, kemudian botol, kemudian mangkuk, ya, ataupun misalnya vas bunga bisa ya, ataupun pot bunga juga termasuk gitu ya. Itu benda berbentuk tabung. Kemudian yang keempat benda berbentuk bola, ya. Benda berbentuk bola itu adalah benda yang memiliki bentuk menyerupai bola dan menggelinding ke segala arah. Ya, menggelinding itu artinya dia bisa berputar-putar ya, berputar-putar. Menggelinding itu berbeda dengan lingkaran ya. Kalau lingkaran kan dia berputar ya. Nah, sedangkan kalau menggelinding itu dia karena permukaannya itu berbentuk bulat, ya, benar-benar bulat sempurna, jadi dia bisa berputar ke segala arah, ya. Itu yang dimaksud dengan menggelinding, ya. Dia bisa berputar ke segala arah, ya. Itu contohnya bola sepak, ya, bola dari bola sepak. Kemudian ada bola bekel ataupun misalnya kelereng dan benda lainnya yang berbentuk bulat sempurna, ya. Nah, itu benda berbentuk bola. Kemudian yang kelima ada benda berbentuk limas, ya. Yaitu benda yang mempunyai alas berbentuk segi N, ya, atau segitiga, atau segi 4, ya, atau segi 5. Segi N itu maksudnya berbentuk persegi, ya. Jadi itu bisa berupa segitiga, bisa berupa segitiga segi 4, atau misalnya bisa berbentuk segi 5. Ya, itu benda yang disebut sebagai benda berbentuk limas, ya. Dan bidang sisi tegaknya mempunyai bentuk segitiga, ya, rongganya. Berbeda dengan tadi berbentuk tabung. Kalau tabung dia bentuknya bentuk rongganya dia itu bulat, ya, lingkaran. Sedangkan kalau misalnya benda bentuk limas, dia mempunyai rongga, namun sisi sampingnya, ya, sisinya atau sisi tegaknya itu mempunyai bentuk segitiga, bisa bisa berupa segitiga nanti, bisa juga berupa segi 4 atau bahkan segi 5, ya, tergantung nanti alasnya itu apa. Ya, jadi kalau alasnya segi 5, tentu saja bidang sisi tegaknya itu mempunyai bentuk segi 5, ya. Nah, itu contohnya piramida dan kemasan makanan, ya. Piramida tentu kalian sudah tahu ya, piramida yang bentuk segitiga, ya. Tuh, ya. Nah, jadi ada 5, ya, ada 5 bentuk benda 3 dimensi. Jadi yang pertama itu adalah benda bebas, kemudian ada benda berbentuk kubus, kemudian ada juga benda berbentuk tabung, kemudian ada benda berbentuk bola, dan benda berbentuk limas. Jadi ada 5 bentuk dari benda 3 dimensi. Itu perlu kalian pahami. Jadi itu semuanya kelimanya kalian garis bawahin, ya. Artinya itu penting untuk kalian ketahui. Ya. Itu tentang menjelaskan karya seni 3 dimensi, ya. Nah, selanjutnya silakan buka buku kalian di halaman 76.
ya di halaman 76. Di mana di sini materi kita adalah membuat sketsa karya 3 dimensi. Membuat sketsa artinya kita membuat gambar awal dari suatu karya 3 dimensi. Ya. Balik lagi di sini ada pengertian dari benda 3 dimensi, ya. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, lemari, gelas, dan botol, ya. Nah, jadi kalian jangan sampai bingung nanti ya, walaupun banyak pengertian dari benda 3 dimensi, ya. Secara umum jika kalian menjawab misalnya ada pertanyaan misalnya, benda 3 dimensi itu apa? Ya. Ya jawabannya ya benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta volume ruang. Nah, jadi itu cukup kalian jawab seperti itu, ya itu sudah sangat benar. Ya, atau misalnya tidak ada jawaban seperti itu misalnya ya. Nah, namun adanya jawaban seperti yang ada di halaman 76. Benda 3 dimensi adalah benda-benda yang mempunyai ruang seperti kendi, ember, dan lain sebagainya. Nah, jika misalnya jawabannya itu nanti misalnya hanya ada benda-benda yang mempunyai ruang, ya, itu juga sudah benar ya, karena benda 3 dimensi itu sudah pasti memiliki yang namanya ruang atau volume. Ya, volume ruang. Ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya pengertian 3 dimensi itu di halaman sekian berbeda dengan halaman berikutnya. Ya, itu sama aja ya. Itu boleh kalian garis bawahin juga biar kalian gak lupa ya. Selanjutnya menggambar benda 3 dimensi adalah, nah ini sekarang menggambar benda 3 dimensi. Ya, menggambar ya. Jadi bukan benda 3 dimensinya lagi, namun menggambar benda 3 dimensi. Itu adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Ya, artinya kita menggambar benda asli 3 dimensi ya pada sebuah bidang datar ya, bisa kertas gambar, karton, ataupun mungkin kanvas ya. Itu silakan kalian garis bawahin. Pengertian dari menggambar benda 3 dimensi adalah menggambar benda-benda asli 3 dimensi pada sebuah kertas gambar. Itu silahkan kalian garis bawahin. Baik, selanjutnya silahkan dibuka di halaman 77. Mengamati gambar secara langsung agar mendapatkan hasil yang bagus, ya. Artinya di sini kita ketika kita ingin menggambar suatu benda 3 dimensi, kita perlu ada yang namanya figur, ya. Figur bisa dikatakan figur, ya. Atau misalnya bisa juga dikatakan contoh benda aslinya seperti apa. Jadi ada benda aslinya yang kita taruh sebagai objek, ya, yang nantinya akan kita gambar pada bidang datar. Ya, jadi ketika kita ingin menggambar benda 3 dimensi, ya kita harus mengamati benda atau objeknya secara langsung, seperti itu ya. Nah, coba perhatikan lagi, kita balik ke buku. Jika kita ingin menggambar kendi, maka sebelum menggambar kendi tersebut, kita harus menyiapkan kendi di hadapan kita ya. Jadi kita taruh di depan kita, kemudian nanti baru kita gambar kendi, objek kendi tersebut ya. Itu artinya ya. Jadi harus ada objek nyatanya ya, harus ada benda nyatanya di hadapan kita ketika kita ingin menggambar benda 3 dimensi. Ya, biar lebih bagus hasilnya, supaya kita mendapatkan hasil yang lebih detail ya. Jadi lebih baik kalau misalnya ada benda aslinya di depan kita ya. Itu maksudnya ya. Selanjutnya kita mulai menggambar sambil melihat kendi ya. Sebelum gambar jadi, buatlah sketsa terlebih dahulu ya. Sketsa akan memudahkan kita menyempurnakan hasil akhir gambar. Ya, tentunya sebenarnya bukan cuma menggambar 3 dimensi ya, bukan cuma hanya menggambar benda 3 dimensi ya.
ketika kita hendak melakukan sebuah pekerjaan atau membuat suatu karya, di mana karya tersebut itu merupakan suatu gambar, ya, karya suatu gambar, bisa itu berupa lukisan dan lain sebagainya, ya, perlu yang namanya kita buat sketsa terlebih dahulu. Ya, sketsa itu adalah gambar awal, gambar kasar pada awal, ya, pada tahap awal, gambar kasar pada tahap awal. Dimana tentunya ini biasanya digunakan pensil, ya, pensil, dan kemudian ketika menggambarnya itu harus tipis, ya, harus tipis. Jadi seperti hanya sekedar kena aja pensilnya ke kertas pada kertasnya, pada bidang datarnya. Jadi jangan terlalu tebal tulisannya atau gambarnya. Garis-garisnya jangan terlalu tebal. Ya, kalau misalnya sudah tebal, garisnya sudah tebal, nanti ketika dihapus dia akan meninggalkan sisa, ya. Meninggalkan sisa bisa berupa tekanan gambarnya jadi bidang datarnya itu ada bekas pensilnya, walaupun sudah kita hapus bersih, namun ada bekas pensilnya, ya. Sehingga kita membutuhkan tadi namanya sketsa, gambar kasar di awal, hanya sekedar garis-garis tipis, ya, hanya sekedar garis-garis tipis. Sehingga nanti jika ada yang salah kita bisa menghapusnya, kemudian hasilnya jauh lebih bagus karena tidak meninggalkan bekas pensil pada bidang datar tersebut. Seperti itu, ya. Jadi sketsa itu adalah gambar awal tentunya. Kalian pasti sudah paham ya tentang sketsa, ya. Jadi tidak hanya pada menggambar benda 3 dimensi, namun pada semua kegiatan menggambar, baik itu melukis dan lain sebagainya. Ya, itu perlu yang namanya membuat sketsa terlebih dahulu berupa garis-garis tipis agar nanti jika ada kesalahan bisa dihapus, ya. Bisa dihapus. Nah, nanti kalau misalnya gambarnya sudah jadi, sketsanya sudah jadi, sisanya hanya menebalkan garis-garis yang sudah fix, ya, atau yang garis-garis yang sudah pasti, ya, gitu, ya. Nah, itu di buku kalian, ya, itu sudah ada contoh 3 tahap, ya, 3 tahap langkah membuat sketsa gambar karya 3 dimensi. Ya, itu yang pertama tentu siapkan pensil, kertas, dan kendi yang akan digambar. Kemudian langkah kedua itu gambarlah sketsa kendi pada kertas, garis-garis tipis-tipis saja. Tidak perlu terlalu tebal pensilnya, garis-garisnya, ya, supaya nanti ketika salah tidak meninggalkan bekas, ya. Kemudian yang ketiga, tebalkan garis-garis sketsa untuk memperjelas gambar kendi tersebut. Nah, ini jadi ketika misalnya garis tipis-tipis tadi itu sudah kelihatan rapi, sudah kelihatan bagus, ya. Nanti sisanya garis-garis tipis tadi itu kalian tebalkan lagi, ya, dipertebal supaya gambarnya jelas, ya. Jadi itu ada 3 tahap contoh dalam menggambar atau membuat sketsa karya 3 dimensi, ya. Nah, selanjutnya silakan kalian buka buku kalian di halaman 78. Di halaman 78, membuat rancangan karya 3 dimensi. Ya, membuat rancangan karya 3 dimensi. Pada pelajaran sebelumnya kamu sudah mengenal langkah membuat sketsa gambar 3 dimensi. Ya, tentu tadi yang sebelumnya kita bahas, ya. Sketsa memudahkan kita dalam menggambar karya 3 dimensi. Ya, tentu, ya. Karena tujuan atau fungsi dari membuat sketsa itu adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan kegiatan menggambar, ya. Setelah membuat sketsa, kita dapat menyempurnakan karya 3 dimensi tersebut, ya, menyempurnakan. Nah, di mana karya 3 dimensi tersebut itu dapat kita wujudkan sesuai benda aslinya, ya. Sketsa karya 3 dimensi dapat kita wujudkan seperti benda aslinya, ya.
Kita dapat membayangkan benda tiga dimensi yang akan dibuat dengan melihat gambar. Jadi kita bisa melihat gambarnya. Ya, kita lihat gambarnya sehingga kita dapat membayangkan atau mengimajinasikan ya benda tiga dimensi tersebut seperti apa nanti perlu kita buat, ya. Selanjutnya, benda tiga dimensi juga dapat disebut sebagai karya seni rupa. Tentu ya, karena merupakan hasil yang dibentuk oleh manusia sehingga dapat dikatakan sebagai karya seni rupa, ya. Teknik membuat karya seni rupa ada 3, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel, ya. Benar, itu ada 4 jadinya, ya. Jadi ada 4, ya, ada 4 teknik yang dalam seni rupa ada 4 teknik. Gini, maaf, Bapak ulang lagi. Ada 4 teknik di bukunya, kan itu ada ditulisnya cuma ada 3, ya. Tapi ternyata itu ada 4, ya, ada 4. Ya. Ada 4 teknik yang digunakan untuk membuat suatu karya seni rupa, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Jadi ada 4 teknik yang biasanya digunakan untuk membuat karya seni rupa. Itu digaris bawahin, ya. 3-nya itu diganti, ya. Teknik membuat karya seni rupa ada 3-nya diganti menjadi ada 4, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel, ya. Jadi ada 4, ya, ada 4 teknik yang digunakan untuk membuat suatu karya seni rupa. Ya, selanjutnya, kali ini kita akan membuat karya seni 3 dimensi dengan teknik membentuk, ya. Teknik ini dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa teknik membentuk itu dilakukan dengan cara menekan, ya, membentuk. Jadi benar-benar menggunakan tangan. Benar-benar menggunakan tangan, tidak menggunakan alat bantu lain, misalnya seperti pahat dan lain sebagainya. Ketika kita ingin membuat karya seni rupa dengan teknik membentuk, ya. Jadi untuk melakukan teknik membentuk ini, tentu karena kita hanya menggunakan tangan langsung, ya, untuk membentuk, bahan yang digunakan pun itu harus benar-benar lunak, ya. Contohnya misalnya tadi tanah liat ataupun plastisin, ya, seperti itu. Ya, jadi bahan lunak seperti plastisin ataupun tanah liat itu dapat kita jadikan suatu karya seni rupa dengan menggunakan teknik membentuk, ya. Itu silakan di garis bawah ini, ya. Kali ini kita akan membuat karya seni 3 dimensi dengan teknik membentuk. Teknik ini dilakukan dengan cara menekan bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Itu di garis bawahin, ya. Nah, selanjutnya untuk membuatnya kita cukup menggunakan tangan. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan juga bahwa ketika kita ingin membuat suatu karya dengan teknik membentuk, ya, itu hanya bermodalkan tangan saja, ya, serta bahan yang digunakan pun harus termasuk dalam kategori benda lunak, ya. Nah, untuk membentuk benda lunak kita cukup menggunakan tangan untuk membentuk benda lunak sesuai keinginan. Nah, kita juga dapat menggunakan alat seperti sudip. Sudip itu seperti alat congkel sebenarnya, ya. Alat congkel. Nah, itu digunakan untuk membuat dekorasi-dekorasi pada pada karya seni rupa, ya. Jadi itu tentang teknik membentuk. Jadi yang perlu kita pahami bahwa ketika kita ingin membuat suatu karya seni rupa dengan teknik membentuk, tentu harus menggunakan bahan yang bersifat lunak seperti tanah liat ataupun plastisin. Karena pada proses pembuatannya kita hanya menggunakan yang namanya tangan kita untuk membentuk benda tersebut, ya. Itu juga di buku kalian itu ada contohnya teknik membentuk untuk
membuat karya 3 dimensi. Itu ada contoh gambarnya ya, di mana itu tanah liat. Nah, kemungkinan sepertinya sih ini membuat kendi ya, mau membuat kendi. Ya bisa kalian perhatikan itu jelas pada gambar tersebut itu hanya menggunakan tangan saja ya. Nah itu tentang membuat rancangan karya 3 dimensi. Jadi yang perlu kita pahami di materi ini itu adalah sketsa yang tadinya kita buat ya, sebelumnya kita buat itu dapat kita wujudkan menjadi bentuk nyata ya, dengan cara ya membentuk benda tersebut secara langsung ya, dibentuk bendanya. Nah, dalam seni rupa ada 4 cara, yaitu dalam membuat karya seni rupa ya, atau misalnya dalam membuat rancangan karya 3 dimensi, ada 4 teknik yang digunakan, yaitu membentuk, mencetak, mencungkil, dan menempel. Ya, mencetak sudah pasti jelas sudah harus ada cetakannya, ada media cetak. Kalau mencungkil itu ya tentu kalian harus menggunakan misalnya benda tajam ya, benda tajam atau alat yang bisa mencungkil. Ya, jadi itu dikurang-kurangi bahannya sampai nanti dia membentuk bentuk yang kita inginkan. Kemudian ada yang namanya menempel ya, menempel ya kalian tinggal tempelkan sesuatu, tempelkan, kemudian nanti karyanya itu sudah tahu-tahu sudah jadi aja gitu ya. Jadi hanya dengan teknik menempel ya, kalian tempelkan beberapa bahan menjadi suatu karya seni rupa ya. Nah, kemudian tadi kita sempat bahas sedikit tentang teknik membentuk, di mana ketika kita ingin membuat satu karya dengan menggunakan teknik membentuk itu perlu menggunakan bahan yang lunak. Terus karena hanya menggunakan tangan sebagai alat bantu untuk membuat atau membentuk benda karya seni rupa tadi ya. Seperti itu ya. Kira-kira itu dulu materi kita ya. Sudah cukup banyak juga kita bahas, mulai dari menjelaskan karya seni 3 dimensi, apa itu tadi karya 3 dimensi. Kemudian kita juga tadi sudah belajar tentang membuat sketsa gambar 3 dimensi, kemudian membuat rancangan karya 3 dimensi. Ya, mudah-mudahan materinya bisa kalian pahami ya. Jadi sampai di sini dulu materi kita. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, benar-benar kalian mengerti ya penjelasan yang Bapak jelaskan tentang karya 3 dimensi ya. Materi kita hari ini tentang karya 3 dimensi. Ya, jika bagi kalian yang misalnya kurang paham penjelasan Bapak, kalian bisa tonton ulang lagi video ini ya. Tentu kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Silahkan kalian tonton ulang karena videonya akan selalu ada di YouTube. Ya, akan selalu ada di YouTube. Videonya tidak akan pernah hilang. Jadi kalian bisa tonton berkali-kali dimanapun, kapanpun ya. Kalian bisa tonton video ini sampai nanti kalian benar-benar mengerti. Ya, atau misalnya jika ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa langsung chat Bapak ya, atau langsung kalian tanyakan ke Bapak ya. Bisa melalui chat ataupun voice note ya, supaya gampang ya. Baik, kira-kira sampai di sini dulu materinya ya. Sampai ketemu minggu depan.